Bab 207. Siapa yang kamu panggil bermuka dua? Arthur Xiao membelalakan mata, kembali. Nyonya muda kedua, apa kita tidak masuk? Tidak. Claire Sen menundukkan mata, menatap jempol kakinya sendiri sambil melamun, tidak ada keperluan itu. Nyonya muda kedua. Tidak menunggu Arthur Xiao membujuknya kembali, Claire Sen langsung bangkit berjalan ke arah berlawanan. Arthur Xiao masih berdiri di tempat tertegun, beberapa detik kemudian baru bereaksi, membalikkan badan mengejar langkahnya. Nyonya muda kedua, kenapa? Barusan bukankah kita sudah berkata akan masuk bersama? Tidak peduli bagaimana Arthur Xiao bicara dengannya, Claire Sen tidak menghiraukannya, terus berjalan maju. Arthur Xiao mengikutinya berjalan jauh, akhirnya tidak tahan menghadang di depannya. Nyonya muda kedua, bagaimanapun kita sudah datang, bila tidak masuk dan langsung pergi, apakah? Apa kamu tidak melihat? Claire Sen mengangkat kepala, menatap wajah Arthur Xiao dengan datar. Tatapannya membuat Arthur Xiao tercengang sesaat, balik bertanya dengan bodoh, melihat apa? Tatapan Claire Sen bertambah pahit, dia menundukkan mata berkata, mereka baik-baik saja, kita masuk untuk apa? Bukankah mengganggu orang lain? Aku rasa, ini bukanlah hal yang baik. Arthur Xiao masih mengira dia akan berkata apa, ternyata hal ini, ekspresinya berubah, tidak bisa berkata seperti ini, mana ada tinggal baik-baik saja. Nyonya muda kedua kamu sudah melihat dengan mata kepala sendiri, Sally Han tidak memiliki niat baik, kenapa kamu? Aku mengerti dengan jelas orang seperti apa sahabatku sendiri, namun bagaimana dengan Golden Ye? Kamu terus berkata Sally Han bagaimana, kenapa kamu tidak membicarakan Golden Ye? Walaupun yang kamu katakan benar, Sally Han sungguh memiliki niat apa pada Golden Ye, kalau begitu apa maksud Golden Ye? Orang lain tertarik padanya, dia sendiri tidak bisa menolak. Masih harus aku yang datang mewakilinya menolak. Ini. Dia adalah orang dewasa, memiliki pendapatnya sendiri, dia ingin melakukan apa aku tidak bisa menahannya. Bila dia sungguh menyukai Sally ingin bersama dengannya, apakah aku masih bisa mengarahkan pisau ke lehernya tidak mengizinkannya menyukainya? Arthur Xiao, kamu tidak pernah menyukai seseorang kamu tidak mengerti, bila dia sungguh berbuat seperti ini, aku pasti tidak dapat menahannya, bila masuk. Claire Sen menundukkan mata, menertawakan dirinya sendiri berkata, juga hanya mempermalukan diri sendiri saja. Dia, Claire Sen tidak bisa kehilangan harga diri, untuknya harga diri sangatlah besar. Seketika, Arthur Xiao tidak tahu harus bagaimana membantah. Bagaimanapun dia juga merasa ucapan Claire Sen sangat masuk akal. Sejujurnya memang Sally Han ingin menggoda Tuan Muda Ye, namun bila Tuan Muda Ye tidak terpengaruh, Sally Han juga tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang setuju makan di restoran dengan Sally Han adalah dia sendiri, tidak ada orang yang memaksanya datang. Satu tangan tidak bisa bertepuk tangan, aku kembali bekerja dulu, bila ada hal yang harus kamu urus kamu juga pergilah. Selesai bicara, Claire Sen langsung menundukkan mata dan pergi, tidak membiarkan orang melihat air mata di ujung matanya. Sampai setelah berjalan jauh, Claire Sen bisa merasakan Arthur Xiao tidak mengikutinya lagi. Dia baru mengangkat kepala, berjalan sambil membusungkan dada, dia mengangkat tangan dan menyeka air mata di ujung mata tanpa berbekas. Tidak apa-apa, bila ini adalah pilihan orang lain, maka dia juga tidak bisa apa-apa. Setelah kembali ke perusahaan, Claire Sen kebetulan bertemu dengan Gita yang akan keluar dari perusahaan. Gita melihat matanya merah, bibirnya bergerak ingin maju mengatakan sesuatu padanya, lalu setelah berjalan beberapa langkah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dengan marah memanyunkan bibir membalikkan badan dan pergi. Gi. Nama yang tergantung di bibir Claire Sen ditelan mentah-mentah begitu saja. Terakhir hanya bisa menatap punggung Gita dengan sedih. Berdiri beberapa saat, Claire Sen kembali naik lift kembali ke kantor. Yang dia tidak tahu adalah, orang-orang di lantai bawah sudah dari tadi membicarakannya. Hei, apa kalian melihatnya?
Barusan selihan nona kaya dari Hans Korp datang. Awalnya aku masih mengira dia datang mencari yang bermarga sen itu. Siapa tahu barusan aku melihat dia mendorong Tuan Muda Ye keluar bersama. Lagi pula mengobrol dan bercanda. Apa? Bukankah selihan itu teman baik dengan yang bermarga sen itu? Teman baik termasuk apa? Di hadapan pria mana ada teman baik? Apa kalian tidak pernah melihat hal seperti merebut dari teman sendiri? Benar juga, di hadapan pria sahabat adalah palsu. Selihan itu tidak mungkin akan berebut pria dengannya, bukan? Wah, dengan tubuh dan posisinya, yang bermarga sen itu pasti akan kalah. Tidak diragukan lagi, pasti kalah. Lihat, dia tidak memiliki apa-apa, wajahnya juga tidak terlalu cantik. Ingin membandingkan apa dengan nona kaya Hans Korp? Kalian lihat ekspresinya saat kembali. Sekali lihat sudah tahu dia menerima penolakan. Tunggu saja. Bukankah dia baru dipromosikan? Kira-kira tidak sampai 3 hari, dia akan diusir dari Yes Corp. Kalian sedang bicara sembarangan apa? Gita tiba-tiba menyela, dengan sengit melotot pada mereka. Urusan Tuan Muda Ye juga kalian bicarakan. Beberapa pegawai wanita melihat orang yang datang adalah Gita dari Departemen Keuangan. Walaupun ekspresinya tidak terlalu baik, namun juga tetap sopan padanya. Gita, bukankah dulu kamu sangat dekat dengan wanita itu? Kenapa 2 hari ini tidak pergi makan ke kantin dengannya? Apakah karena dia dipromosikan, mengira dirinya bisa berubah memiliki kedudukan yang tinggi, jadi tidak bersedia memedulikanmu lagi? Jadi menurutku kamu terlalu polos. Sebelumnya dia itu memanfaatkanmu, sekarang dia tidak memerlukanmu jadi menendangmu. Gita, menurutku, nanti jangan hiraukan wanita seperti ini, dia juga tidak bisa lama sombong. Gita mengernyit, siapa bilang dia tidak menghiraukanku? Aku hanya 2 hari ini tidak enak badan, tidak ingin pergi makan di kantin, apa tidak boleh? Apa urusannya dengan kalian? Dan juga, siapa berkata dia tidak bisa lama sombong? Apa kalian tahu dia memiliki identitas apa? Tidak tahu apa-apa masih bicara sembarangan di sana, bodoh. Kamu apa? Bila tidak senang apa ingin berkelahi denganku? Lihat siapa yang menang. Orang liar, kita jangan bicara dengannya, ayo pergi. Beberapa pegawai wanita itu pergi bersama. Gita berdiri di tempat sambil mengepalkan tinju dengan marah. Claire Sen, sungguh sangat bodoh. Sudah dikatakan padanya selihan itu ingin menggoda Golden Ye, dia masih tidak percaya. Sekarang sungguh direbut, bukan? Selihan itu juga sungguh sangat jalang, tak disangka dengan terang-terangan datang ke perusahaan keluar makan bersama dengan Golden Ye. Semakin memikirkannya semakin jijik. Setelah makan, selihan mendorong Golden Ye kembali, lalu setelah berpisah dengannya pergi ke tempat parkir. Saat baru akan membuka pintu mobil, sebuah tangan memukul keras pintu mobilnya. Selihan mengangkat mata melihat orang itu. Bermuka 2. Orang yang berdiri di hadapannya bukan orang lain, melainkan Gita dari Departemen Keuangan. Kali ini dia sedang melotot padanya dengan marah. Selihan selama ini hanya berpura-pura di hadapan Claire Sen, di hadapan orang lain selalu arogan. Mendengar Gita memakinya bermuka 2, dia langsung mengangkat kepala memberinya tamparan keras. Gita tidak mengira, tidak menyangka dia langsung main tangan. Dia ditampar hingga mundur 2 langkah ke belakang, lalu sambil menutupi wajah dengan terkejut melotot padanya. Selihan menarik kembali tangannya yang putih, bibirnya membawa senyum keji. Siapa yang kamu panggil bermuka 2? Bersambung.